Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan tugas besar sistem basis data dengan berjudul Sistem Penjualan Toko Online. Laporan ini disusun oleh Syarif Imam Muslim, Imam Rasen Tama, dan Muhammad Hasan Nugroho dengan NIM yang tertera di layar ini. Eh, Laporan ini kita buat demi memenuhi tugas individu dari mata kuliah sistem basis data. Bab satu pendahuluan di latar belakang era globalisasi sekarang ini merupakan era modernisasi yang akan membawa ke arah kemajuan segala bidang, terutama bidang teknologi. Eh, Lalu toko online ini merupakan salah satu konsep yang cukup berkembang dalam dunia internet dan belakangan ini penggunaan sistem ini dapat menguntungkan banyak pihak, baik pihak konsumen, produsen maupun penjual. Konsep online shop ini menyediakan banyak kemudahan dan kelebihan jika dibandingkan dengan konsep belanja yang konvensional seperti transaksi menjadi lebih cepat, konsep toko online atau e-commerce dapat memangkas biaya operasional karena penjual tidak diharuskan punya toko berbentuk fisik. Tentunya toko online ini tidak lepas dari ERD dan database yang memakai SQL. Oleh karena itu, pada laporan kali ini penyusun mengambil judul sistem penjualan toko online untuk menyelesaikan masalah yang dijelaskan. Rumusan masalahnya, bagaimana cara menganalisis dan membuat sistem penjualan toko online menggunakan entity relationship diagram, bagaimana pengimplementasian data ke dalam database MySQL, bagaimana implementasi store, produce, dan trigger terhadap ERD dan database yang telah dibuat. 1.3 batasan masalahnya. Satu, analisis perancangan sistem penjualan toko online dibuat dengan ERD model chain dan relasional. Dua, aplikasi yang dibuat merupakan aplikasi desktop yang berjalan pada sistem operasi Windows. Tiga, database yang digunakan yaitu MySQL. Empat, analisis dan pengimplementasian sistem ini dibuat untuk mengolah data penjual, pesanan, konsumen, produk, dan ulasan. 5. Pengolahan data hanya bisa menambah, mengubah, dan menghapus. 6. Informasi yang disediakan hanya berupa penjualan online dan pemesanan online. Lalu tujuan dan manfaatnya, tujuannya untuk tujuan pertama untuk menjelaskan konsep dan fungsi dari sistem penjualan toko online. Lalu tujuan yang kedua untuk memberikan pemahaman yang lebih baik penggunaan ERD dalam konteks toko online. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membahas bab 2, yaitu analisis dan perancangan sistem. Yang pertama ERD. Jadi ERD ini fungsi untuk membantu kita dalam mengolah data supaya lebih gampang dengan menggunakan diagram. Dapat dilihat, kita dapat 5 entitas: pesanan, penjual, produk, konsumen, dan ulasan. Dan masing-masing pesan, masing-masing entitas memiliki relasi masing-masing. Dapat dilihat, pesanan ke penjual memiliki ini tuan, banyak pesanan diterima oleh satu penjual dan satu penjual menerima banyak pesanan. Kemudian penjual produk dengan relasi menjual many to many, banyak penjual menjual banyak produk dan banyak produk dijual oleh banyak penjual. Selanjutnya produk ke konsumen many to one, banyak produk dibeli oleh konsumen dan satu konsumen membeli banyak produk. Begitu pula dengan konsumen keulasan yang relasi one to one, satu konsumen memberi satu ulasan dan satu ulasan diberi oleh satu konsumen. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang model relasional. Bisa dilihat dalam model relasional ini ada tabel pesanan, tabel penjual, tabel produk, tabel konsumen, tabel ulasan. Dalam tabel pesanan terdapat ada 5 kolom dengan 10 rekor masing-masing. Setiap tabel terdapat 10 rekor dan tabel ini saling terhubung antara satu sama lain. Di tabel pesanan sendiri primary key-nya ada di pesanan, lalu di tabel penjual primary key-nya ada di penjual, lalu di tabel produk primary key-nya ada ID produk, lalu di tabel konsumen primary key-nya ada di ID konsumen, lalu di tabel ulasan primary key-nya ada di ID ulasan. Oke, baik. Selanjutnya normalisasi. Jadi normalisasi ini berfungsi untuk mengurangi redundansi data. Oke, dapat dilihat yang pertama WNF, data masih amburadul. Dapat dilihat jika terdapat data yang tergabung dalam satu kolom seperti ini. Contohnya Depok. Kemudian satu NF dapat dilihat jika
sebuah data sudah memiliki baris dan kolomnya masing-masing. Dapat dilihat perbedaan dari Depok tadi. Oke, kemudian 2NF membuat penyederhanaan lebih sederhana dari 1NF dengan memberikan 3 tabel. Itu tabel penjual yang terhubung dengan harga produk, kemudian tabel ulasan dan tabel konsumen. Merupakan tabel pembelian dan tabel penjual itu terdapat tabel penjualan. Kemudian 3NF merupakan redundansi data yang lumayan kompleks. Dapat dilihat jika masing-masing data memiliki tabelnya sendiri. Dapat dilihat perbedaan dari tabel sebelumnya. Tabel penjual memisahkan diri dengan tabel produk. Begitu pula tabel konsumen. Ya, baik. Di sini saya akan melanjutkan implementasi ke MySQL lewat DDL, Data Definition Language. Di sini pertama-tama kita membuat database dengan cara create database toko_online, nama dari database tersebut akan muncul seperti ini. Lalu lanjut membuat tabel-tabel dari database tersebut, yaitu create tabel pesanan dengan kolom ID pesanan, tanggal pesanan, total pesanan dengan varchar 50, ID pesanan dengan varchar 50, yang berarti adalah karakter yang digunakan ada 50. Lalu untuk primary key-nya ada di ID pesanan, dan tanggal pesanan menggunakan date atau tanggal. Di sini juga ID penjual, ID konsumen. Kolom dari tabel pesanan akan terlihat seperti ini. Dan untuk tabel penjual juga seperti ini, dengan nomor telepon, alamat penjual, nama penjual, ID penjual, dengan semua varchar 50 atau semua karakter 50, dengan primary key ID penjual. Di sini sama, kita membuat tabel ulasan, tabel konsumen, tabel produk. Baik, di sini kembali di DDL bagian foreign key. Bisa kita lihat ada foreign key untuk penjual, foreign key konsumen, lalu foreign key untuk pesanan, dan foreign key untuk produk, serta foreign key konsumen ulasan. Di foreign key penjual atau pesanan kita menggunakan alter tabel pesanan, lalu di foreign key konsumen pesanan kita menggunakan alter tabel pesanan, lalu di foreign key pesanan ulasan kita menggunakan alter tabel dari ulasan, lalu foreign key produk dan ulasan alter tabelnya ulasan, foreign key tabel konsumen dan tabel ulasan menggunakan alter tabel ulasan, dan seperti ini gambarnya jika sudah selesai. Lalu lanjut ke DML atau Data Manipulation Language. Di sini diminta untuk membuat 10 record minimal. Di sini ada 10 record, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dengan codingan insert into pesanan, insert memasukkan ke dalam tabel pesanan, ID pesanan, tanggal pesanan, ID penjual, ID konsumen, total pesanan. Dengan nilai PS01 untuk ID pesanan, tanggal untuk tanggal, PJ01 untuk ID penjual, KS01 untuk ID konsumen, 100 untuk total pesanan. Begitu juga dengan tabel penjual, tabel produk, tabel konsumen, tabel ulasan. Lalu di sini ada insert atau satu saja nilai yang dimasukkan dengan contoh seperti ini. KS11 untuk ID konsumen, Roni untuk nama, Bandung untuk alamat, nomor telepon 08. Update, update kita mengupdate konsumen dengan yang awalnya Depok, dengan yang alamat konsumennya Depok, yang konsumennya bernama Roni Sugeng. Baik, selanjutnya itu select. Select ini berfungsi untuk mendapatkan data sesuai query yang diberikan. Dapat dilihat contohnya ini, select bintang semua data dari tabel konsumen di mana nama konsumen sama dengan Roni Sugeng. Jadi akan ditampilkan sebuah data dengan nama Roni Sugeng. Selain nama Roni Sugeng, maka tidak akan ditampilkan. Oke, baik, selanjutnya ada delete. Fungsi untuk menghapus data, bisa database, tabel, kolom, dan lain sebagainya. Dapat dicontohkan ini kita akan mencoba menghapus kolom.
bisa dibilang baris dengan sintaks ini: delete data tabel konsumen di mana nama konsumen sama dengan Roni Sugeng. Jadi data Roni Sugeng pada tabel konsumen akan dihapus. Dan di sini untuk operator logika perbandingan dan himpunan dalam perintah select. Di sini operator logika gunanya untuk memanipulasi data, dan ada 3 bagian, and, or, not. And di sini untuk menggabungkan 2 atau lebih kondisi logika yang menghasilkan hasil yang benar, hanya jika semua kondisi tersebut benar. Ini select bintang from dari tabel konsumen di mana alamat konsumen, alamat underscore konsumen sama dengan Jakarta dan nomor teleponnya 08. Maka akan keluar Jakarta dengan nomor telepon 08. Itu juga dengan tabel penjual. Lalu lanjut ke OR. OR di sini untuk menggabungkan juga menggabungkan 2 atau kondisi 2 lebih logika yang menghasilkan hasil benar jika setidaknya salah satu kondisi tersebut benar. Misalnya di sini select bintang from dari tabel konsumen di mana alamat underscore konsumen sama dengan Jakarta atau alamat underscore konsumen sama dengan Bandung. Jadi akan tercipta Bandung atau Jakarta. Ada not. Di sini not untuk jika awal kondisinya benar, maka akan diubah menjadi salah. Select bintang from konsumen di mana alamat konsumen sama dengan Jakarta. Jadi ada yang mengandung nilai Jakarta, karena itu benar, maka akan diubah menjadi salah. Jadi hasilnya tanpa Jakarta. Alamat konsumen tanpa Jakarta. Operator perbandingan. Di sini untuk membandingkan. Operator perbandingan membandingkan nilai antara 2 atau lebih. Di mana terdiri dari sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, dan lebih dari, sama dengan. Sama dengan di sini untuk memeriksa nilai itu sama atau tidak. Seperti di sini contohnya, select bintang from dari tabel konsumen di mana ID konsumennya KS01. Di sini KS01 ada. Jadi benar. Dan lalu lanjut ke operator himpunan. Di sini operator himpunan itu untuk memanipulasi data juga menggunakan matematika. In itu untuk seperti benar atau salahnya. Jadi di sini ada in KS01, KS02, KS03. Maka akan tercetak di sini KS01, KS02, KS03. Lalu kita masuk ke operasi sort and group by. Di operasi sort and group by ini kita akan menampilkan ID konsumen, nama konsumen, alamat konsumen, dan nomor telepon dari tabel konsumen dengan ID konsumennya menggunakan pengurutan descending, yaitu bisa dilihat dimulai dari KS10 tidak dimulai dari KS01. Lalu operasi group by kita akan menampilkan alamat konsumen yang akan dihitung dengan jumlah yang jumlah konsumennya akan terhitung. Seperti ini hasilnya. Dari alamat konsumen Bandung ada 2 jumlah konsumen, dari alamat konsumen Bogor ada 2 jumlah konsumen, dan seterusnya. Lalu kali ini ada operasi join, di mana di operasi join ini kita menggabungkan 2 kolom dari tabel yang berbeda. Kita akan menggabungkan nama konsumen dengan ID pesanan. Bisa dilihat di sini nama konsumen dan ID pesanan dari tabel yang berbeda bisa diambilkan dalam satu tabel yang sama, yaitu Dewi Kusuma dengan ID pesanan PS01, lalu nama konsumen Rizky Pratama dengan ID pesanan PS02. Selanjutnya operasi subquery.
operasi query ini berfungsi untuk memfilter data. Kurang lebih seperti itu. Dapat dilihat contohnya, kita ingin mengambil produk dengan harga tertinggi. Dengan sintaks ini, select atribut yang ingin ditampilkan dari tabel produk, di mana harga produk sama dengan select max harga produk. Jadi max ini berfungsi untuk menampilkan data tertinggi. Baik, selanjutnya stop procedure. Jadi stop procedure ini berfungsi untuk membuat sebuah kode database baru yang dapat dipakai secara berulang-ulang dan simpel. Lebih tepatnya membuat kode lebih simpel gitu. Oke, jadi kodenya ini yang akan saya contohkan delimiter $, create prosedur. Kita akan membuat prosedur baru dengan nama update alamat dan tabel yang akan diubah yaitu dua ini, tabel baru di ID konsumen dan alamat konsumen. Kemudian begin, kita akan memulai perubahan dengan mengupdate konsumen. Yang akan diubah yaitu alamat konsumen sesuai dengan prosedur yang dimasukkan dari ID konsumen. Oke, kita dapat memanggil store prosedur tersebut dengan sintaks ini. Kalau update alamat, ID-nya S01 dan Jakarta. Dapat dilihat di bawah jika sebelumnya Pekanbaru berubah menjadi Jakarta. Oke, baik, selanjutnya yaitu trigger. Trigger ini fungsi untuk membuat kode otomatis ketika sesuatu. Jadi contohnya seperti ini, kita akan membuat trigger yang akan mengurangi stok produk ketika terdapat insert dari pesanan. Dapat dilihat, jadi kita akan membuat trigger yang akan mengurangi stok produk ketika insert sesuai total jumlah pesanan. Dapat dilihat kode triggernya itu seperti ini. Kita akan membuat trigger bagi stok produk setelah terjadinya insert pada pesanan masing-masing baris yang dimulai. Oke, declare jumlah pesanan ini akan mendeklarasikan jika kolom jumlah pesanan merupakan integer. Kita akan men-select total pesanan dari kolom jumlah pesanan pada tabel pesanan. Where ID pesanan sama dengan new ID update produk. Ini sudah merupakan sintaks untuk mengupdate ID pesanan terhadap new ID pesanan, yang mana akan set stok sama dengan stok dikurang jumlah pesanan. Ini berfungsi untuk membuat stok baru sesuai pesanan. Misalnya kita memiliki pesan, kita akan insert jumlah pesanan 20, otomatis stok akan dikurangi 20. Dimana di produk bukan new ID produk. Kan delimiter. Dapat dilihat contoh seperti ini. Yang awalnya merupakan 1000 stok, kita mencoba melakukan insert pada tabel pesanan dengan total pesanan 20, maka dapat dilihat stok dikurangi 20. Kesimpulan, jadi makalah ini membahas tentang sistem penjualan toko online dan pentingnya penggunaan ERP dalam desain dan pengembangan sistem. Jadi yang dapat diambil, sistem penjualan toko online ini merupakan konsep dari penjualan dalam dunia internet. Dan kedua, ERP merupakan alat penting dalam menganalisis dan merancang sistem penjualan toko online. Dan database MySQL memudahkan pengolahan data dalam sistem penjualan toko online. Implementasi store prosedur dan trigger merupakan fitur yang berguna dalam ERP dan database yang telah dibuat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang sistem penjualan toko online dan penggunaan ERP, sistem ini akan mengoptimalkan proses penjualan dan meningkatkan pengalaman pelanggan dan memperkuat persaingan di era digital. Penerapan yang tepat dari sistem penjualan toko online dan desain yang baik dengan bantuan ERP dapat membantu pemilik toko online mencapai keunggulan kompetitif yang signifikan di pasar yang terus berkembang dan berubah. Menurut saya cukup presentasi dari saya dan teman-teman saya rasa sangat cukup, dan pastinya di sini banyak kekurangan dan banyak kesalahan, mohon dimaklumi karena kami masih belajar untuk memahaminya, untuk mencoba mempelajarinya lagi. Dan menurut saya cukup. Saya akan akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.